Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laras Nurhidayati Pramodawardhani dari kelas 5B Akuntansi. Di sini saya akan membacakan materi tentang video pembelajaran analisis rasio. Analisis rasio merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi performa finansial suatu perusahaan yang penerapannya didasarkan pada data laporan keuangan. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi rasio. Yang pertama, kebijakan akuntansi, yaitu penggunaan metode penyusutan atau pengukuran pendapatan. Yang kedua, manajemen, yaitu keputusan manajerial seperti investasi suatu pengeluaran. Yang ketiga, kondisi ekonomi, yaitu fluktuasi ekonomi seperti resesi atau inflasi. Yang keempat, industri, yaitu faktor musiman dan siklus dalam industri tertentu. Yang kelima, struktur modal, yaitu proporsi utang dan modal. Selanjutnya ada jenis analisis rasio. Yang pertama, analisis kredit adalah kegiatan penilaian kredit secara lengkap meliputi aspek keuangan maupun non-keuangan, serta kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, analisis profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Yang ketiga, analisis valuasi adalah kemampuan untuk menentukan proyeksi nilai perusahaan. Analisis kredit meliputi yang pertama analisis likuiditas, yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Analisis likuiditas terdapat yang pertama rasio lancar. Perhitungan rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Yang kedua, rasio cepat. Perhitungan rasio cepat sama dengan aset lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar. Yang ketiga, rasio waktu penagihan. Perhitungan waktu penagihan sama dengan piutang rata-rata dibagi penjualan dibagi lagi dengan 360. Yang keempat adalah jumlah hari untuk menjual persediaan. Perhitungannya adalah persediaan rata-rata dibagi harga pokok penjualan dibagi 360. Dan yang kedua, analisis solvabilitas, menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang pertama, total utang terhadap ekuitas. Perhitungannya, total kewajiban dibagi ekuitas pemegang saham. Yang kedua, utang jangka panjang terhadap ekuitas. Perhitungannya, kewajiban jangka panjang dibagi ekuitas pemegang saham. Yang ketiga, kelipatan bunga dihasilkan. Perhitungannya, laba sebelum pajak dan beban bunga dibagi dengan beban bunga. Analisis profitabilitas meliputi tingkat pengembalian atas investasi untuk menilai kompensasi keuangan kepada penyedia pendanaan ekuitas dan utang. Meliputi yang pertama tingkat pengembalian aset. Perhitungannya sama dengan laba bersih ditambah beban bunga dikali 1 dikurangi tarif pajak dibagi rata-rata total aset. Yang kedua, tingkat pengembalian ekuitas. Perhitungannya laba bersih dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham. Selanjutnya, kinerja operasi meliputi 1. Margin laba kotor. Perhitungannya penjualan dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan. Yang kedua, margin laba operasi. Perhitungannya laba operasi dibagi penjualan. Yang ketiga, margin laba bersih. Perhitungannya laba bersih dibagi penjualan. Yang ketiga ada pemanfaatan aset untuk menilai efektivitas dan intensitas aset dalam menghasilkan penjualan, disebut juga perputaran. Meliputi 1. Perputaran kas. Perhitungannya penjualan dibagi rata-rata kas dan setara kas. Yang kedua, perputaran piutang usaha. Perhitungannya penjualan dibagi rata-rata piutang. Yang ketiga, perputaran persediaan. Perhitungannya harga pokok penjualan dibagi rata-rata kas persediaan. Valuasi meliputi yang pertama ukuran pasar, jumlah total pembelian potensial untuk suatu produk atau layanan dan potensi pendapatan yang dapat dicapai berdasarkan ukuran populasi tersebut. Meliputi 1. Rasio harga terhadap laba. Perhitungannya harga pasar per lembar saham dibagi laba per saham. Yang kedua, hasil laba. Perhitungannya laba per saham dibagi harga pasar per lembar saham.
Yang ketiga, hasil dividen. Perhitungannya dividen tunai per saham dibagi harga pasar per lembar saham. Yang keempat, tingkat pembayaran dividen. Perhitungannya dividen tunai per saham dibagi laba per saham. Yang kelima, harga terhadap nilai buku. Perhitungannya harga pasar per lembar saham dibagi nilai buku per lembar saham. Berikut contoh perhitungannya. Di sini saya mengambil perhitungan analisis rasio pada PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. Yang pertama, perhitungan likuiditas terdiri dari rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi kewajiban. Hasil yang saya dapatkan adalah 4,80. Dan yang kedua, rasio cepat. Aset lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar. Hasil yang saya dapatkan adalah 3,33. Yang ketiga, waktu penagihan sama dengan penjualan rata-rata dibagi penjualan dibagi 360. Hasil yang saya dapatkan 51,80. Yang keempat, jumlah hari menjual persediaan sama dengan persediaan rata-rata dibagi harga pokok penjualan dibagi 360. Hasil yang saya dapatkan 41,7. Perhitungan struktur modal dan solvabilitas. Yang pertama, total utang terhadap ekuitas sama dengan total kewajiban dibagi ekuitas pemegang saham. Hasil yang saya dapatkan 0,22. Yang kedua, utang jangka panjang terhadap ekuitas sama dengan kewajiban jangka panjang dibagi ekuitas pemegang saham. Hasil yang saya dapatkan 0,02. Yang ketiga, kelipatan bunga dihasilkan sama dengan laba sebelum pajak beban bunga dibagi beban bunga. Hasil yang saya dapatkan 56.000. Perhitungan tingkat pengembalian investasi. Yang pertama, tingkat pengembalian aset sama dengan laba bersih ditambah beban bunga dikali 1 dikurangi tarif pajak dibagi rata-rata total aset. Hasil yang saya dapatkan 0,08. Yang kedua, tingkat pengembalian ekuitas sama dengan laba bersih dibagi rata-rata ekuitas. Hasil yang saya dapatkan 0,09. Perhitungan kinerja operasi. Yang pertama, margin laba kotor sama dengan penjualan dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan. Hasil yang saya dapatkan adalah 0,07. Yang kedua, margin laba operasi sama dengan laba operasi dibagi penjualan. Hasil yang saya dapatkan 0,03. Yang ketiga, margin laba bersih sama dengan laba bersih dibagi penjualan. Hasil yang saya dapatkan 0,03. Selanjutnya ada pemanfaatan aset. Yang pertama, perputaran kas sama dengan penjualan dibagi rata-rata kas dan setara kas. Hasil yang saya dapatkan adalah 11,76. Yang kedua, perputaran piutang usaha sama dengan penjualan dibagi rata-rata piutang. Hasil yang saya dapatkan 6,95. Yang ketiga, perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Hasil yang saya dapatkan adalah 8,63. Yang keempat, perputaran aset tetap sama dengan penjualan dibagi rata-rata aset tetap. Hasil yang saya dapatkan 10,95. Yang kelima, perputaran total aset sama dengan penjualan dibagi rata-rata total aset. Hasil yang saya dapatkan adalah 2,16. Selanjutnya ada ukuran pasar. Terdiri dari 1. Rasio harga terhadap laba sama dengan harga pasar per saham dibagi laba per saham. Hasil yang saya dapatkan 6,62. Yang kedua, hasil laba sama dengan laba per saham dibagi harga pasar per saham. Hasil yang saya dapatkan 0,15. Yang ketiga, hasil dividen sama dengan dividen tunai per saham dibagi harga per saham sama dengan hasil yang saya dapatkan 0,05. Yang keempat, tingkat pembayaran dividen sama dengan dividen tunai per saham dibagi lembar per saham. Hasil yang saya dapatkan 0,32. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video pembelajaran yang telah saya buat.